Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat, sukacita, dan tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dalam kitab Nehemia 1 ayat 4 tertulis, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Saudara yang dikasih Tuhan, Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Dia pada saat itu tinggal di istana Persia, jauh dari Yerusalem. Yerusalem pada saat itu telah hancur karena diserang dan sebagian besar penduduknya telah dibawa ke pembuangan, termasuk salah satunya adalah Nehemia. Nehemia mendengar kabar tentang situasi yang ada di Yerusalem dan di tanah Yehuda. Dia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan orang-orang yang tinggal di sana yang terhindar dari penawanan ada dalam keadaan kesukaran yang besar. Mendengar hal itu, Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari, dan di situ dia berdoa serta berpuasa, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Puasa merupakan salah satu hal yang seringkali dilakukan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia dia berpuasa. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk berpuasa. Puasa menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan pengekangan diri dari segala keinginan daging. Ada dua hal berkaitan dengan puasa. Pertama, puasa secara lahiriah, yaitu tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua adalah puasa secara rohani, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menjauhi dosa dan pelanggaran, melakukan yang adil dan benar, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu adalah puasa yang sejati. Puasa secara lahiriah, yaitu tidak makan dan tidak minum, kalau tidak diiringi dengan puasa secara rohani, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka puasa lahiriah itu akan menjadi sia-sia saja. Tuhan tidak menghendaki kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan pelanggaran, dosa, dan kelaliman. Nah, bagaimana caranya kita berpuasa, saudara, secara lahiriah? Yaitu tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu yang kita sepakati, yang kita bawa dalam komitmen kita kepada Tuhan. Misalnya setelah makan malam jam 9 malam, kita tidak makan sampai besok harinya. Bisa jam 12 siang, atau jam 3 sore, atau jam 5 sore. Terserah sesuai dengan komitmen saudara. Puasa bisa kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Misalnya hari Jumat, atau hari Kamis misalnya. Kita sudah menetapkan hati untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum setelah makan malam yang terakhir. Nehemia berdoa dan berpuasa, dan dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kisah dalam kitab Nehemia ini, maka kita dapat melihat bahwa apa yang didoakan oleh Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Nehemia mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan, sehingga dia kembali ke Yerusalem dan berhasil membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan berhasil memulihkan keadaan serta situasi sosial yang ada di sana. Doa dan puasa adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Mari latih diri kita untuk berdoa dan ditambah dengan berpuasa. Tuhan akan memampukan saudara dan saya yang punya komitmen kuat untuk melakukan puasa di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Nehemia yang berdoa dan berpuasa, dan dia mengalami pertolongan Tuhan atas apa yang dia rindukan terjadi. Kami mau Tuhan melatih diri kami berpuasa secara lahiriah dan juga secara rohani, di mana hidup kami bawa di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang berkenan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang sisa hari ini. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami senantiasa berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.